الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali mengkaji kitab Manzilah Kalimat Tauhid La ilaha illallah fil Islam, yang mana pembahasan kita telah sampai pada poin yang ke-18 dari keutamaan kalimat Tauhid La ilaha illallah. Dan insyaallah kita melanjutkan poin yang berikutnya, itu poin yang ke-19. Di antara fadilah wa min fadailiha ay wa min fadail kalimat tauhid la ilaha illallah annaha kafaratul majlis. Jadi ketika kita membaca kafaratul majlis, penutup dari suatu majlis, itu ada penyebutan kalimat la ilaha illallah. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di suatu majlis, fakathura fihi laghatuhu, maka di dalam majlisnya itu banyak ucapan-ucapannya, bisa jadi kesalahan-kesalahannya di majlis itu, ya, fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika, kemudian dia mengucapkan sebelum dia berdiri meninggalkan majlis itu, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Jadi ketika dia meninggalkan majlisnya, dia mengucapkan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, ya Allah, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji hanya milikmu, asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu, illa ghufira lahu, melainkan akan diampuni baginya, maka fi majlisihi dzalika, ini kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan di majlis itu. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Wa makna al-laghat aswatun mubhamatun la tufhamu, itu asal kata al-laghat. Man kathura laghatuhu kathura ghalatuhu. Jadi laghat itu banyak suara-suara yang tidak jelas, omongan-omongan tidak jelas. Ghalat artinya kesalahan. Ai inna kathratal kalam tazidu min makhatiril wuqu' fil khata'. Jadi banyak ngomong itu bisa menambah ya kemungkinan seorang untuk terjerumus dalam perbuatan, dalam kesalahan, dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang salah. Kemudian poin ke-20 di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, annaha junnatun minan nar, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah perisai. Junnah dia perisai dari api neraka. Perisai akan melindungi seorang hamba yang mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dari api neraka. Wa annaha minal baqiyatis shalihat, dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah termasuk ucapan-ucapan yang ada manfaatnya, yang akan kekal, bagian dari amal-amal kebaikan, ucapan-ucapan kebaikan, ya, al-baqiyatus shalihat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, dan wal baqiyatus shalihat ini ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah astaghfirullah. Itu semua adalah al baqiyatus shalihat. Khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu. Ya, khairun inda rabbika, terus wa khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi lebih banyak pahalanya di sisi Tuhanmu dan sesuatu yang menjadi amalah harapan seorang ketika dia di akhirat kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu junnatakum, ambillah
perisai kalian. Qulna, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, min aduwin qad hadar, apakah kita engkau perintahkan mengambil perisai karena sebab musuh yang telah datang? Ya, min aduwin, min di sini min sababiyah, disebabkan karena adanya musuh qad hadar yang sudah datang. Jadi min di situ min sababiyah, min aduwin qad hadar. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la, tidak, bukan. Ya, bukan musuh yang sudah datang hadir, tidak. Tetapi junnatakum minan nar, perisai kalian dari api neraka. Ini ambillah perisai kalian dari api neraka. Ini melindungi kalian dari api neraka. Qulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian beliau perintahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innaha yatina yaumal qiyamah. Karena kalimat-kalimat ini yang diucapkan seorang hamba akan datang di hari kiamat kelak. Ya, yatina yaumal qiyamat munjiyatin, sebagai penyelamat-penyelamat. Ya, wa muqaddimatin, yang dia berada di depan melindungi seorang hamba dari azab api neraka. Muqaddimat, dia mendahului orang itu yang mengucapkannya. Muqaddimat. Wa hunnal baqiyatus shalihat, dan kalimat-kalimat ini adalah merupakan al-baqiyatus shalihat. Ya, ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, riwayat artinya redaksi bunyinya beda atau ada perbedaan sedikit. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, khudhu junnatakum minan nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ambillah perisai-perisai kalian yang melindungi kalian dari api neraka. Qulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah kalimat-kalimat ini. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati, karena sungguhnya kalimat-kalimat ini akan datang di hari kiamat kelak. Ya, datang kepada orang yang membacanya. Ya, maksudnya orang memperbanyak membaca kalimat-kalimat ini. Muqaddimat, dia akan berada di depan. Ya, situ ada qauluhu muqaddimat, ay fa inna hadhil kalimat ya'tina yaumal qiyamah muqaddimat, ay yataqaddamna sahibaha yaumal qiyamah. Dia akan mendahului orang itu di hari kiamat kelak, di depannya. Wa muaqqibat, qauluhu muaqqibat, ay hunna kalimatun ya'ti ba'duha aqiba ba'din. Kalimat ini akan datang silih berganti kepada orang tersebut di hari kiamat kelak. Ya, artinya silih berganti. Ba'duha aqiba ba'din, ay ba'duha ba'da ba'din. Akibat artinya ba'ad. Akibat salatil zuhur ay ba'da salatil zuhur. Muqaddimatin wa muaqibatin wa mujannibatin. Qauluhu mujannibat ay hiya allati takunu fil maymanah wal maisarah. Kalimat ini akan datang dan dia berada di sisi kanan dan sisi kiri seorang hamba yang mengucapkannya. Datang di hari kiamat kelak. Ya, mujannibat. Hiya allati takunu fil maymanah. Maymanah fil yamin wal maisarah fil yasar. Faka'annahunna jaisun min jihati qailihinna tasturnahu 'anil nar. Jadi kalimat-kalimat ini akan datang dari depan, ya, dari samping, ya, kiri kanan sebagai pelindung bagi orang yang membacanya. Ya, bagi orang yang membacanya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa hunnal baqiyatus shalihat. Wa hunna, empat kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hunnal baqiyatus shalihat. Qauluhu hunnal baqiyatus shalihat, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hunnal baqiyatus shalihat ay baqiyatun li sahibiha. Dia akan tetap kekal, ya, untuk yang mengucapkannya. Li sahibiha. Sahibiha sahih liqailiha, untuk orang yang mengucapkannya. Wa shalihatun, dan dia akan menjadi amal-amal soleh, ya, li jazili thawabiha fil ma'ad, karena besarnya pahala, ya, dan banyaknya pahala fil ma'ad, yaitu di hari kiamat kelak. Wahinal hajah, dan di saat seorang hamba membutuhkan pahala itu di hari kiamat. Wa yahtamilu an yurida biha qauluhu ta'ala atau qauluhu ta'ala, bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah firman Allah Azza wa Jalla, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dua kemungkinan makna dari penambahan sabda Nabi SAW, wa hunnal baqiyatus shalihat. Dia sebagai amal soleh bagi seorang hamba, ya, yang berbanyak pahalanya di hari kiamat kelak, atau dia sebagai, ya, atau yang dimaksud oleh Nabi SAW yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar minal baqiyatus shalihat. Ini sekedar menguatkan yang sebelumnya. Jadi al-baqiyatus shalihat adalah dalam tafsir Nabi SAW. Yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat adalah 4 kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian min fadail kalimat tauhid la ilaha illallah annaha sababun fi dukhulil jannah. Dia sebagai penyebab seorang masuk surga, ya. Jadi passwordnya surga itu kalimat la ilaha illallah yang diamalkan, diyakini, diterapkan oleh seorang hamba ketika di dunia. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyadu." Pernah suatu ketika aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang memakai pakaian putih. Wa alaihi thawbun abyadu. Artinya beliau mengenakan pakaian putih. Wa huwa naimun. Ketika itu beliau masih tidur sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ataituhu. Kemudian Abu Dzar pulang, ya. Kemudian beliau datang lagi, ya. Tsumma ataituhu, ya. Wa qad istayqadha. Ternyata Nabi sallallahu sudah bangun dari tidurnya. Faqal, lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba, qala la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, tsumma mata 'ala dzalika, kemudian dia mati dalam keadaan yakin beriman dengan kalimat la ilaha illallah, dan dia meninggal, illa dakhalal jannata, melainkan dia akan masuk surga. Qultu, Abu Dzar bertanya kepada Nabi alaihissalam, wa in zana wa in saraqa, wahai Rasulullah, apakah orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga walaupun dia zina dan dia mencuri? Qal, kata Nabi alaihissalam, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri. Qultu, Abu Dzar tidak puas, ya, tanya lagi, ya, wa in zana wa in saraqa, apakah dia tetap masuk surga walaupun dia zina dan mencuri? Qal, wa in zana wa in saraqa, kata Nabi alaihissalam, iya, meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Itu maksudnya, ya. Qultu, wa in zana wa in saraqa, tetap tidak puas Abu Dzar. Tanya 3 kali. Apakah orang yang masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri? Ya. Qal, wa in zana wa in saraqa ala raghmi anfi Abi Dzar. Iya, orang itu tetap masuk surga, ya, walaupun dia berzina dan dia mencuri. Ala raghmi anfi Abi Dzar. Nah, apa makna ala raghmi anfi Abi Dzar? Lihat catatan kakinya itu. Maksud dari ala raghmi anfi Abi Dzar, kata An-Nawawi rahimahullah taala, ya, ar-raghmu ma'khud min ar-ragham wa huwa at-turab. Jadi ragham itu turab, tanah, ya. Ala raghmi yani seorang di ibaratnya di wajahnya itu taruh didorong di tanah gitu, ya. Makna, ya, kemudian famana arghamallahu anfahu ay al-saqahu birragham wa adallahu. Ini makna dari arghamallahu anfahu, semoga Allah taruhkan wajahnya di tanah, itu artinya. Artinya ay al-saqahu, al-saqah nempelkan, ya, nempelkan wajahnya di tanah, ya. Ay wa adallahu, artinya dia Allah menghinakannya, gitu loh. Ini makna asal, ya, dari kata ini. Fa makna qaulu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan makna sabda Nabi alaihissalam, ala raghmi anfi Abi Dzarrin, ay artinya ala dhullin minhu liwuqu'ihi mukhalifan lima yurid. Ala dhullin minhu liwuqu'ihi mukhalifan lima yurid. Yani walaupun Abu Dzar itu tak setuju dengan itu, ya, tapi Allah tetap kalau mengampuni orang itu, Allah masukkan surga, Allah masukkan surga. Ala dhullin minhu, ya, ala raghmi Abi Dzar, ala dhullin min Abi Dzar, walaupun Abi Dzar itu hina, ya, liwuqu'ihi mukhalifan lima yurid. Karena ini terjadi, orang ini masukkan surga, ya, mukhalifan lima yurid, berselisih dengan apa yang diingini oleh Abu Dzar. Wa qila maknahu, sebagian ulama mengatakan makna dari kalimat ini ala karahatin minhu, walaupun Abu Dzar benci dengan, artinya tidak setuju dengan ini. Ala karahatin minhu min Abi Dzar,
Wa inna ma qalahu lahu sallallahu alaihi wasallam dzalika. Mengapa Nabi sallallahu mengucapkan kalimat ini kepada Abu Dzar? Ala raqmi anfi Abi Dzarrin. Nabi sallallahu mengatakan hal ini kepada Abu Dzar listib'adihi al-afwa aniz-zani as-sariq al-mutahammik al-muntahik lil hurmati wa isti'dhamihi dzalika. Karena Abu Dzar beranggapan yani jauh istib'ad ba'uda, ya, suatu yang jauh seorang itu mendapatkan maaf, ya. Dia seorang yang berzina itu seakan-akan sulit dapat maaf dari Allah Ta'ala. Demikian pula orang mencuri, al-muntahik lil hurmah, yang dia telah merusak kehormatan agama Allah, ya. Dan ini menunjukkan isti'dhamihi lidzalika. Jadi dia menganggap sesuatu yang besar. Bagi Abu Dzar, orang berzina, orang mencuri hal yang besar luar biasa, ya. Tapi Allah Maha Pengampun. Jadi walaupun Abu Dzar tidak setuju dengan ini, tetap orang itu masuk surga. Ala raqmi anfi Abi Dzar. Ya, jadi karena listi'dhamihi dzalika, dan dianggap suatu perbuatan besar, mencuri dan berzina. Wa tasawwuru Abi Dzarrin bi suratil karih al-mumani'. Dan gambaran yang ada pada Abu Dzar itu menggambarkan bahwa ini suatu perbuatan yang dia benci betul dengan perbuatan itu, ya. Al-mumani', yang artinya bertentangan antara la ilaha illallah dengan perbuatannya itu. Wa in lam yakun mumani'an, meskipun dia sendiri tidak mungkin bisa menghalangi apa yang Allah menghendaki. Wa kana dzalika min Abi Dzarrin, hal itu muncul dari Abu Dzar li syiddati nafratihi min ma'siyatillah ta'ala, karena dia sangat jauh dari berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Dzar bersikap demikian karena orang yang sangat takut pada Allah Ta'ala, sangat jauh dari perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala, ya, wa ahliha, dan orang yang sangat jauh dari ahliha, ahlil maksiat, pelaku maksiat. Wallahu a'lam. Ini syarah al-Imam An-Nawawi tentang kalimat ini. Wa fi riwayatin anhu, dalam redaksi yang lain juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, atani Jibril alaihi salam, telah datang menemui aku Jibril alaihissalam. Fabasyarani, lalu Jibril memberikan berita gembira kepada Rasulullah SAW, annahu man mata min ummatika, bahwasanya orang yang mati dari umatmu, la yusyriku billahi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannata, maka orang itu akan masuk surga. Qultu wa in zana wa in sarab, aku berkata, yani Abu Dzar yang berkata ini, bukan Nabi SAW kepada Jibril, Abu Dzar kepada Nabi SAW. Wa in zana wa in sarab, qal wa in zana wa in sarab, ya, meskipun orang itu mencuri, berzina ataupun mencuri. Wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu, barang siapa meninggal wa huwa ya'lam artinya yakin, ya, karena ya'lam itu sama dengan yakin, karena orang yang tahu dia yakin. Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mati dan dia yakin betul bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga. Wa an Sa'id ibn al-Musayyib, dari ayahnya, dari Al-Musayyib ini sahabat, ya, anaknya Al-Musayyib itu Sa'id, dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari ayahnya, qal lamma hadarat Aba Talibin al-wafat, ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, ya, hadarathu al-wafat, dia datang kematiannya dalam keadaan sakaratul maut. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang kepada Abu Talib Rasulullah SAW datang menemui Abu Talib yang dalam keadaan sakaratul maut. Faqal, maka beliau berkata kepada Abu Talib, ya, qul la ilaha illallah, dalam satu riwayat qul ya ammi la ilaha illallah, atau ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang aku akan membelamu dengan kalimat itu di sisi Allah, itu di hari kiamat. Kalau ucapkan kalimat ini di akhir hidupmu. Tapi Abu Talib tidak mengucapkannya, karena di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Setiap Nabi SAW mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah, mereka mengatakan ya Abu Talib, apakah kau meninggalkan agama bapakmu? Ya. Rasulullah ulangi lagi, mereka ucapkan lagi. Ya, sampai Abu Talib mati dalam keadaan memeluk agama
ayahnya, agama Abu Abdul Muttalib. Wa subhanallah, ini menunjukkan hidayah biadillah. Abdullah bin Abi Umayyah terakhir masuk Islam. Ya. Dia menyuruh Abu Talib jangan ucapkan kalimat la ilaha illallah, suruh tetap di agama bapaknya. Terakhir ya dia masuk Islam. Itu Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu. Min fadaili la ilaha illallah annaha tufarrijul karba. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu membebaskan manusia, melepaskan dari kesulitan. Membebaskan dari kesulitan. Karena Nabi SAW membaca doa Al-Karab itu banyak mengandung kalimat la ilaha illallah. Ketika ada sesuatu yang menimpa Rasulullah SAW, cobaan, musibah dan lain sebagainya, beliau selalu membaca Al-Karab, doa Al-Karab. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karbi. Al-Karab asyiddah. Al-Karab asyiddah. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Bahwa Rasulullah SAW beliau membaca ketika dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sempit, beliau mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah al-azimul halim. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang maha agung lagi maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, rabbus samawati wa rabbul ard, Rabbnya langit dan bumi, wa rabbul arsyil karim, dan Rabbnya atau pemilik dari arsy yang mulia. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, laqana yulaqqinu. Ini menuntun. Ya, laqana yulaqqinu artinya menuntun. Laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat. Aku dituntun oleh Rasulullah SAW kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat ini yaitu haula'il kalimat. Kalimat-kalimat di bawah ini. Wa amaroni, dan beliau Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib, in asabani karbun, kalau aku mendapatkan satu kesulitan, au syiddatun, atau dengan kesempitan yang luar biasa, aku luhunna, agar aku ucapkan kalimat-kalimat ini, yaitu la ilaha illallahul halimul karim. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang maha penyantun lagi maha mulia, maha pemberi, karim. Subhanahu wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah yang penuh keberkahan. Rabbul arsyil azim, tiada pemilik al-arsh yang agung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini diantara bacaan-bacaan ketika dalam keadaan sulit. Sulit apa saja, ekonomi, keluarga, ya apa saja yang dihadapi seorang hamba dalam hidupnya, ada kesulitan, perbanyak baca kalimat ini. Ya, sebetulnya masih ada riwayat-riwayat yang lain, cuma saya cukupkan 2 riwayat ini. Masih ada riwayat yang lain. Ya, ini ucapan-ucapan ini semua mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Min fadhaili la ilaha illallah, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, annaha tusahilu naz'ar ruh, bahwa dia mempermudah ketika malaikat cabut ruhnya seorang mukmin, mempermudah cabutannya. Naza itu dalam keadaan naza ketika akan mati. Ya. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rafa'ahu, artinya beliau mengatakan ucapan yang akan beliau ucapkan ini dari Rasulullah SAW. Itu artinya rafa'ahu, ay marfu'an. Marfu'an artinya dari Rasulullah SAW. Ya, dari Abdullah. Nah, di sini dalam hadis ini ada hanya Abdullah, karena tidak semua orang ngerti siapa yang dimaksud Abdullah. Jadi Abdullah dalam ilmu hadis, kalau dalam sanad hadis sahabat nama Abdullah artinya Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang lainnya. Karena ada 4 Abdullah. Abadilah al-arba'ah disebutkan para ulama hadis. Ada abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas. Ini 4 al-abadilah al-arba'ah dalam istilah ilmu hadis. Nah, kalau dimutlakkan an Abdullah an Rasulullah SAW, berarti maksudnya Abdullah bin Mas'ud, tidak yang lain. Kalau yang lain pasti disebutkan binnya siapa. Ya, ini salah satu ilmu hadis. Maka sengaja saya tulis ini supaya kalian tahu, ya. Jadi maksud Abdullah sini Abdullah bin Mas'ud, karena dimutlakkan, tidak disebut binnya. Ya, setiap Anda baca buku hadis dalam sanadnya sahabat dari Abdullah tanpa ada bin, berarti Abdullah bin Mas'ud. Berarti Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah yang lainnya pasti ada binnya. Ya. Rafa'ahu ay marfu'an. Ya, dia sebutkan bahwa ini kalimat dari Rasulullah SAW.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu rafa'ahu qal, artinya Nabi SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Nah, mautakum di sini kan orang mati kan. Nah, Anda pernah belajar balaghah semester 4 ya. Di antara fungsi ma'zaz mursal itu apa? Ya, apa? I'tibar ma sayakun. Ya. Jadi orang ini sudah dianggap mati karena dia akan betul-betul akan mati. Ya. Betul-betul akan mati. Itu artinya. Jadi mautakum di sini bukan di kuburan dibaca. Ya mungkin ada orang-orang tidak paham, dipikir mau lakinu mautakum ya orang-orang yang telah mati di antara kalian baca talqin. Makanya mereka adakan talqin di kuburan. Padahal ini majaz bahasa Arab ini, ya ilmu balaghah. Ini orang ini sudah jelas akan mati, maka sudah dianggap mati. Itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Fa inna nafsal mu'mini, karena sungguhnya jiwa seorang mukmin, ruh seorang mukmin, nafs ini artinya ruh. Fa inna nafsal mu'mini takhruju rashan, karena sungguhnya seorang mukmin itu kalau mati keluarnya itu rashan. Apa sih rashan? Ai takhruju sahlatan kal araqi, ya jadi dengan mudah keluarnya. Wa nafsal kafir, dan sungguhnya ruh orang kafir itu takhruju min syidqihi dari dua sisi, ya dari gerahangnya. Nyawanya orang kafir keluar dari syidqihi. Kama takhruju nafsul himar, sebagaimana ya keluarnya nafasnya himar, keledai. Qauluhu fa inna nafsal mu'mini takhruju rashan, yakni takhruju sahlatan kal araqi. Wa qauluhu nafsal kafiri takhruju min shidqihi wa wajanibul fam min ad-dakhil. Janibul fam min ad-dakhil, di sisi mulut bagian dalam. Itu syidqun namanya. Jadi gerahang itu dalam mulut. Ya, jadi orang kafir kalau mati keluar dari rahangnya, nafasnya itu. Au tarful fami inda multaqa asyabatain. Au tarful fami, tarful fam atau ujung mulut ketika bertemunya dua bibir. Yang keluar dari mulutnya sini. Ya, itu orang kafir. Kama takhruju nafsul himar, sebagaimana keluarnya jiwa himar ketika mati, ai bisyiddatin, dengan sangat keras. Ya. Waqila mautul himar huwa mautul fajaati. Tapi ada ulama yang mengartikan mautul himar artinya mati yang mendadak. Ya, mati mendadak. Kemudian di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa min fadailiha anna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wa fi lafzi Ahmad, dan dalam redaksi Imam Ahmad, ya, dalam redaksi Imam Ahmad kata Nabi alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ya, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Ya, hadza ma tayassara al-jami' hadhil fawaid dzikru fadailih. Ini sekilas dari yang bisa saya kumpulkan ya tentang fadail kalimat tauhid la ilaha illallah. Rajian minir rahmanir rahim al-ghafur al-wadud an yakhtimahu biha wa yab'athahu 'alaiha walil jami'. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Tambihun 'am. Ini hal yang penting, ya, peringatan penting. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan, innal ahadits allati waradat fiha syahadat an la ilaha illallah dunan nassi ala syahadat anna Muhammad Rasulullah. Jadi setiap kalimat syahadat la ilaha illallah tanpa menyebut Muhammad Rasulullah, ya, yadkhulu fiha dimnan, maka syahadat anna Muhammad Rasulullah itu sudah masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, itu sudah masuk. Dimnan yakni termasuk, ya. Dimnan syahadat anna Muhammad Rasulullah wa jami' al-arkanil iman, dan termasuk dalam kalimat la ilaha illallah itu semua rukun-rukun iman. Wa in lam tuzkar fi hadhil ahadits, meskipun tidak disebutkan dalam hadis-hadis itu. Contoh, misalnya dzalik hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang dia mati dia mengucapkan la ilaha illallah melainkan masuk surga. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ikuti semua yang di belakangnya, yaitu
Muhammad Rasulullah, iman pada Allah, malaikat dan seterusnya. Itu maksudnya. Ya. Kemudian hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, karena tidak mungkin hanya la ilaha illallah. Mesti dia beriman pada para malaikat, iman pada Rasulullah sallam, iman kepada yang lain yang diwajibkan beriman. Jadi tidak menyebutkan itu semua karena sudah termasuk. Kemudian kalau Rasulullah sallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Sama hadis Nabi sallam, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah dan mengandung Muhammadur Rasulullah. Itu artinya. Tapi tidak disebutkan. Fala yadkhul al-insanu fil Islam illa biha taini asyhadataini ma'an. Seorang tidak akan masuk Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fahuma mutalazimatan. Dua kalimat ini ada talazumnya. Ada talazumnya. Ya. Ada keterkaitannya dua kalimat ini. Fa syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadat seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ay at-tasdiq al-jazim. At-tasdiq al-jazim yaitu dia membenarkan dengan pasti, penuh keyakinan. Artinya jazim, ya. Min samimil qalbi, dari lubuk hatinya, ya. Al-muwafiq liqaulil lisan, yang mana apa yang di hatinya harus sesuai dan apa yang diucapkan dengan lisannya. Bi anna Muhammadan, bahwa Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasul Allah, ilal khalqi kafatan, kepada seluruh yakni manusia, bahkan kepada jin. Nah, ini diantara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan dengan al-mawadi allati yustahabbu fiha qaul la ilaha illallah. Ya, sebetulnya kalimat la ilaha illallah dibaca kapan saja, di mana saja. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang lebih utama diucapkan kalimat ini. Insyaallah fil uswal qadim. Baik, ada pertanyaan enggak? Ya. Nah, soal. Fadhal, Akmal. Poin ke-19. Ya, udah majelis hati-hati duduk ngobrol sama teman-temanmu, nggak apa-apa. Makanya kita kadang-kadang sama masyayikh sama duduk ngobrol, bukan duduk di majelis ilmu. Sepenutup, subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terus kalau itu bangun masing-masing. Jadi majelis ini bukan majelis ini, tapi bukan majelis khamar, majelis judi, enggak, ya. Iya, majelis duduk, majelis ngobrol misalnya, ya, termasuk dalam hal ini. Nah, pertanyaan berikutnya, muqaddamat didahulukan, ya. Muqaddimat dia mendahului. Ya, itu artinya bedanya. Satu fa'il, satu maf'ul. Muqaddamat dia datang di depan, didahulukan dia itu. Ya, jadi amal-amal manusia itu misalnya dari semua amalnya yang datang melindungi dia yang di depannya, dikedepankan oleh Allah itu kalimat la ilaha illallah. Misalnya kalau muqaddamat. Kalau muqaddimat dia datang dan dia berada di depan. Amal itu dah datang dan dia baris depan, melindungi orang yang di belakangnya. Itu artinya. Jelas? Nah, dia seakan-akan menolak gitu loh, memani itu. Dia kayak tidak senang gitu loh. Seperti tidak terima. Walaupun dia sebetulnya bukan tidak terima. Ya. Cuma ini menunjukkan bahwa dia itu orang yang menjaga diri, ya, orang yang jauh dari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yakun mumani, walaupun dia sebetulnya tidak menentang itu. Ya. Tapi gambarannya seperti itu. Kok bisa orang ini zina, nyuri, maling, kok bisa masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah gitu? Karena kan tidak menerima. Ya. Makanya Rasulullah SAW ala raghmi anfi Abi Dzar. Ya, itu maksudnya. Yang lain cukup? Yakfi? Cukup ya? طيب أقول قولي هذا جزاكم الله خيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.